Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan melakukan presentasi yang rangka tentang jenis protokol jaringan dan interface. Protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi hubungan dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Sistem ini menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat, pengirim, dan juga penerima agar terhubung jaringan berlangsung dengan baik. Adapun jenis-jenis protokol jaringan meliputi yang pertama ada TCP/IP, yang kedua ada DNS Domain Name System, yang ketiga ada HTTPS, yang keempat ada SSH, yang kelima ada File Transfer Protocol, yang keenam ada OSI Layer, yang ketujuh ada User Diagram Protocol. Yang pertama TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan merupakan rangkaian protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan di internet. Lapisan-lapisan pada TCP/IP meliputi pertama ada Application Layer, Transport Layer, Network Layer, dan Physical Layer. Yang kedua ada Domain Name System atau DNS. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Kepanjangan dari DNS adalah Domain Name System. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan. Ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan masukkan alamat address bar. Contohnya kayak misalkan www.facebook.com, itu nanti akan nongol DNS-nya di domain. Yang keempat ada HTTPS. HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Source atau versi aman dari Hypertext Transfer Protocol. Tujuannya adalah untuk menghalau para hacker yang ingin mengintip pertukaran data di dalam website. Sebab jika sebuah website sudah menggunakan HTTPS, maka pertukaran data yang terjadi di website tersebut akan terlihat seperti sekumpulan kode acak. Lanjut, yang kelima akan diterangkan oleh teman saya, Arya Panca. Silakan. Oke, terima kasih pada saudara Jam-Jam. Di sini saya akan melanjutkan apa yang Jam-Jam jelaskan. Cara kerja HTTPS. Di sini cara kerjanya adalah saat ada permintaan akses ke sebuah website, browser akan mengecek terlebih dahulu apakah website tersebut terhubung dengan sertifikat SSL atau TLS atau tidak. Hal ini tidak terjadi pada koneksi dengan HTTP. Jika website tersebut memiliki sertifikat SSL, akan terjadi proses SSL handshake terkait enskripsi dan deskripsi data antara server dan client. Terima kasih untuk Arya Panca. Untuk Oke. presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Yoga Saudara Ma'ruf. Silakan. Ya, terima kasih Arya Panca dan Fikri Jam-Jam. Sini pembahasannya udah masuk ke OSI Layer. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Lanjut. Ya, selanjutnya. Berikut penjelasan mengenai 7 lapisan dalam konsep OSI Layer. 1. Physical, 2. Data link, 3. Network, 4. Transport, 5. Session, 6. Presentation, 7. Application. Oke, selanjutnya. Lanjut. User Datagram Protocol, UDP. Singkatan dari User Datagram Protocol adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP.
Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. Seperti juga pada kasus TCP, UDP pun memiliki sebuah saluran yang berguna untuk menghubungkan host antar host untuk saling berkirim informasi. Channel ini kemudian disebut dengan port UDP. Agar dapat terhubung dengan protokol UDP, aplikasi pada komputer terlebih dahulu perlu menyediakan alamat IP serta nomor port UDP dari host yang ingin dituju. Port UDP ini berguna sebagai sebuah multiplex message queue. Artinya, port UDP tersebut kemudian mampu bekerja dengan menerima beberapa pesan secara bersamaan. Setiap port UDP memiliki identifikasi dengan nomor yang unik, namun memiliki pembagian tersendiri. Slide selanjutnya. Fungsi protokol jaringan. Timeout. Protokol juga digunakan untuk melakukan self-destructive counter, menghancurkan diri sendiri pada setiap IP paket yang sudah kadaluarsa dan rusak. Ini membantu jaringan untuk memberikan batasan umur dari paket dan juga mencegah jaringan mengalami overload karena paket yang rusak. Reassembly. Saat data masuk jaringan protokol, informasi yang terkirim akan dipecah menjadi beberapa paket berbeda. Ini dilakukan untuk menghindari ukuran paket yang terlalu besar. Nah, karena pecahan paket tidak dikirimkan secara berurutan, fungsi assembly adalah untuk menyusun ulang paket-paket tersebut saat tiba di jaringan penerima. Option, protokol juga bisa digunakan untuk mengizinkan komputer pengirim untuk meneruskan bagian dari paket yang akan didapatkan oleh komputer penerima. Flow control, protokol jaringan juga berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver satu persatu untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. Flow control juga menentukan proses transfer informasi antara pengirim dan penerima serta mengaktifkan dan menonaktifkan transmisi informasi. Dan di sini SHH atau Secure Shell. Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan kriptografi untuk komunikasi data yang aman. Login antar muka, baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, login antar muka baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. File Transfer Protocol. Yang disebut FTP ini atau File Transfer Protocol adalah protokol atau metode transfer file antar komputer melalui internet. FTP bekerja dengan menghubungkan klien FTP, klien ke server FTP server. Klien kemudian dapat mengunggah dan mengunduh file dari server. Protokol ini memudahkan siapapun untuk berbagai data dalam jumlah besar dengan aspek keamanan yang terjamin. Ya, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.